Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Puspitasari dengan NIM 1915036049 dari Prodi Sistem Informasi kelas A, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempraktikkan atau mengujikan SQL injection menggunakan Kali Linux untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keamanan informasi. Nah, pertama-tama kita di sini harus mempunyai aplikasi Kali Linux yang sudah di-download di VirtualBox. Karena saya sudah memilikinya, maka saya langsung aja masuk ke aplikasi VirtualBox dengan mengklik VirtualBox. Setelah itu kita klik Start. Setelah kita mengklik Start, kita tunggu saja. Prosesnya lumayan agak lama. Nah, sudah, setelah itu kita masukkan username dan password. Karena kemarin saya sudah membuatnya, jadi tinggal dimasukkan saja. Setelah itu kita login. Setelah kita login, kita akan langsung melihat halaman atau home pada Kali Linux. Nah, setelah itu kita akan klik di atas itu, yaitu application. Kita klik di situ web browser untuk mencari target dari SQL injection yang akan kita uji. Habis itu klik google.com. Setelah itu kita tunggu aja. Nah, setelah itu kita klik PHP perintah untuk mencari URL atau website yang dia tuh kurang aman gitu. Nah, sudah. Karena ini nih PHP tanda tanya ID sama dengan 1, ini tuh parameternya bisa diganti sesuai, ID-nya tuh bisa diganti sesuai keinginannya kita gitu. Lalu itu kita cari targetnya dulu. Setelah kita cari target, kita cari lagi targetnya. Nah, kita coba yang ini ya, yang RS ini. Nah, setelah itu untuk menguji ini nih websitenya tuh aman atau tidak, jadi kita tambahin maksudnya SQL injection atau tidak, kita tambahin parameter di belakangnya itu tanda kutip. Kalau misalnya dia websitenya itu kurang aman atau full vulnerability, dia kalau dikasih tanda petik dia bakalan terjadi error di dalam websitenya itu. Kita coba aja. Sebentar. Nah, coba. Nah, ternyata pas dicoba dikasih parameter tanda petik, dia fotonya itu hilang. Jadi ini cocok untuk diuji dalam SQL injection. Setelah itu kita copy
URL-nya kita copy, habis itu kita masuk ke terminal di Kali Linux. Nah, setelah kita masuk ke Kali Linux, kita masukkan perintah untuk masuk ke home dulu ya. Yaitu dengan mengatakan sudo su, habis itu masukkan kata sandi, nah sudah masuk ke home, udah masuk ke halaman home. Setelah itu perintah yang pertama yaitu dengan memasukkan perintah yaitu SQL nmap baru URL. Setelah itu websitenya yang kita copy tadi, nama URL-nya maksudnya. Setelah itu min dbs. Jadi ini kesalahan, ayo kita ulang lagi. Jadi ini fungsinya untuk ngecek apakah benar database dari URL atau website yang tadi itu bisa dilihat menggunakan SQL injection. Jadi di data untuk melihat data. Nih, kita ulang lagi karena tadi kelebihan n-nya. Nah, min dbs ini digunakan untuk melihat database-nya. Apakah bisa benar dilihat database-nya? Nah, ternyata di sini database-nya sudah terlihat. Berarti karena full binary tadi, jadi bisa dilihat ini database-nya. Nah, karena bisa dilihat, kita lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu melihat tabel di dalam database yang telah di full binary tadi, yaitu dengan memasukkan perintah SQL map lagi. Sebentar. SQL map menu baru URL tadi min d baru nama database tadi. Setelah itu tables di belakangnya, baru kita enter. Sudah. Ini untuk melihat isi dari database itu tabelnya apa saja. Nah, setelah itu ternyata dari database rumah sakit ini muncul tuh 11 tabel yang ada di dalam database. Nah, setelah tahap database ini, perintah ketiga itu yaitu untuk melihat atau membongkar membedah kolom dari si database dari salah satu tabel ini. Sini saya akan memilih yaitu tabel dokter. Tabel dokter di sini dinamai dengan TB dokter. Kita masukkan perintahnya SQL map menu URL yang tadi, URL rumah sakit tadi. Setelah itu min d nama database. Setelah itu min t karena nama tabelnya yang kita pakai itu table dokter, jadi kita masukin TB dokter.
udah masukin TB dokter. Setelah itu min kolom. Setelah itu kita enter, kita tunggu prosesnya apakah beneran muncul. Nah, ternyata muncul di sini isi dari table si dokter itu ada ID, nama, spesialisasi, gambar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kayak jadwal gitu. Nah, setelah itu pemerintah keempat, kita tuh mau bongkar data lagi dari si table dokter tadi. Kita mau lihat isinya si ID, si nama, apakah muncul gitu. Jadi kita bongkar lagi dengan masukkan perintah SQL map min u URL min d nama database d itu tabelnya baru dimasukkan apa aja, kolom apa aja yang mau ditampilkan dalam tabel itu. Jadi di sini aku milih ID, nama, itu spesialis, setelah itu habis spesialis aku milih hari-harinya, yaitu yang pertama hari Senin, setelah itu aku milih Selasa, habis itu Rabu, habis Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Maksudnya sampai Sabtu aja. Nah, sudah, kita cek dulu apa bener apa enggak. Takutnya nanti kalau misalnya kita salah satu aja nanti tuh bakalan gak masuk gitu perintahnya. Setelah Sabtu itu min dump DUMP. Setelah itu kita enter, kita tunggu prosesnya. Nah, ternyata muncul isi dari tabel dokter dengan kolom-kolomnya yang lengkap, yang sudah ada ID, nama, spesialis, serta jadwalnya, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di situ ada jam-jamnya semua muncul dengan 50 entry. Semuanya muncul, berarti ini udah berhasil ya. Kita udah berhasil melakukan SQL injection di Kali Linux. Nah, jadi sudah tertampil ya semua isi record dari si tabel TB dokter. Nah tuh, setelah itu berarti kita sudah berhasil. Nah, karena sudah berhasil, mungkin saya akhiri aja karena udah selesai juga praktiknya. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang maksimal dan masih banyak salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.